Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News mengenai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang dilangsungkan hari ini. Dan pemirsa, informasi pertama kita awali dengan informasi mengenai dalam sidang pra-peradilan kemarin, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menolak semua dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Sidang beragendakan mendengarkan jawaban dari Polda Jabar atas penetapan status tersangka Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Polda Jabar pun menolak semua dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan kuasa hukum Peggy. Polda memastikan seluruh penetapan tersangka Peggy sudah dilakukan berdasarkan prosedur penyelidikan. Tak hanya mendengarkan jawaban termohon, sidang pra-peradilan Peggy juga dilanjutkan dengan agenda replik dan duplik sekaligus. Kuasa hukum Polda Jabar menolak semua dalil pengacara Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kuasa hukum Polda Jabar juga menyebut permohonan soal tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai faktor formil dan tidak masuk materi perkara. Menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon dalam permohonan dan repliknya kecuali terhadap apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa setelah mempelajari replik yang disampaikan oleh pemohon, termohon berpendapat bahwa replik tersebut tidak dapat mematahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh termohon dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024. 4. Bahwa dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024, termohon telah sampaikan kronologis penanganan perkara dan tahapan-tahapan yang telah termohon lakukan dalam menangani perkara sebagaimana yang telah termohon bacakan dalam jawaban tersebut. 5. Bahwa termohon sepakat pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Namun termohon perlu jelaskan bahwa tujuan penyampaian keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang diperoleh dalam penyidikan, serta pendapat ahli yang didapatkan oleh termohon bukan hendak memasuki materi perkara, melainkan menunjukkan bahwa alat bukti yang diperoleh termohon mempunyai kualitas bukti yang kuat sehingga pantas untuk dijadikan alat bukti dalam perkara akurat. 6. Bahwa benar termohon berdasarkan surat daftar pencarian orang atau DPR nomor DPO garing 88 garing 9 garing 2016 garing Ditreskrim tanggal 15 September 2016 telah menetapkan bahwa Peggy alias Peron masuk dalam daftar pencarian orang bersama dengan saudara Andi dan saudara Dani, yang mana hal tersebut termohon lakukan sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara pidana nomor 16 garing Pitsus strip anak garing 2016 garing 6 PN Cirebon tanggal 10 Oktober 2016. Pemirsa, agenda persidangan Peggy Setiawan, pra-peradilan Peggy Setiawan ini dilanjutkan kembali pada hari ini untuk mendengarkan keterangan dari saksi-saksi. Ada 5 orang saksi yang dihadirkan, ada terdiri dari saksi sendiri, pemirsa, dan juga ahli. Nah, kita saat ini sudah terhubung pemirsa dengan pakar hukum pidana, yaitu ada Pak Heri Firmansyah. Kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi seperti apa kekuatan saksi yang dihadirkan oleh pihak Peggy. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, tadi kita sudah menyimak ada keterangan tampaknya yang sudah disampaikan oleh saksi ahli. Ada beberapa poin-poin yang disampaikan, tapi sebelum kita masuk ke dalam sana, kita mencoba secara general dulu untuk melihatnya. Ada 5 orang saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Peggy ini. Mulai dari ada Sumarsono ataupun Bondol, kemudian ada Dede, kemudian Liga Akbar, kemudian Agus, pemilik kontrakan Peggy, beserta istri dari Agus itu sendiri, kemudian juga ada ahli dari salah satu universitas, pakar hukum di sana yang dihadirkan. Kalau menurut Anda, sekuat apa saksi-saksi yang sudah dihadirkan atau akan dihadirkan oleh kuasa hukum Peggy ini? Apakah saksi tersebut kira-kira bisa memberikan keterangan yang diharapkan bisa memenangkan Peggy Setiawan dalam pra-peradilan ini, yang seperti diharapkan kuasa hukum? Pak Heri. Oke, begini Mbak, bahwa dalam konteks kita memilih saksi yang digunakan untuk merujuk nanti sebagai alat bukti, maka akan disortir terlebih dahulu, perlu dipastikan apakah dia memenuhi kualifikasi sebagai saksi atau tidak. Sesuai misalnya dengan definisi pasal 1 angka 26 KUHP, bahwa dia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri perbuatan pidana itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat kualitas keterangannya, relevansinya dengan tindak pidana yang sedang disangkakan kepada si tersangka pada saat ini, yaitu Peggy Setiawan. Maka kalau itu sudah sempurna, sudah paripurna, barulah kita akan kemudian mengatakan itu layak atau tidak diajukan sebagai saksi. Dan ini akan diuji di sidang pra-peradilan, mungkin yang sesaat lagi akan kita tonton secara bersama ya. Apa isi keterangannya, apakah ada relevansi tadi yang saya sampaikan, bagaimana muatan keterangan itu terhadap tindak pidana. Jangan-jangan isi keterangannya hanya menyatakan bahwa dia mengenal Peggy Setiawan, hanya sebatas itu. Atau kita naikin lagi ke tahap yang lebih serius lagi, bahwa dia pada saat mungkin 1 minggu sebelumnya pernah bertemu Peggy Setiawan di tempat yang lain. Dan dia mengetahui bahwa terakhir Peggy Setiawan itu tidak berdomisili atau sedang berada di dekat tempat kejadian perkara. Kalau hanya sebatas itu, masih bisa kemudian diajukan pertanyaan yang mendalam terkait dengan pemahaman, pengetahuan, dan fakta hukum yang dialami oleh saksi berkaitan dengan tindak pidana. Maka bisa saja itu tidak memberikan kekuatan pembuktian yang besar bagi seorang Peggy, apalagi kalau memang niatnya adalah membebaskan. Tapi bagaimanapun kita hargai ini sebagai bentuk ikhtiar, upaya dari teman-teman kuasa hukum untuk memunculkan saksi-saksi yang kita definisikan ini sebagai saksi yang meringankan tentunya ya, bukan saksi yang memberatkan. Saya rasa itu kita akan melihat hubungan saksi dengan tindak pidananya, bukan hanya sekedar mengenal loh ya. Kalau sekedar mengenal tentu keluarganya lebih mengenal dari siapapun gitu. Kita anggaplah begitu. Tapi ketika kita bicara tentang tindak pidana, tidak hanya sebatas itu nanti yang akan dieksplor atau akan coba disampaikan di dalam muka persidangan. Begitu kira-kira Mbak. Pak Heri, kalau dari apa yang pernah disampaikan oleh kuasa hukum kepada media, kemudian saksi-saksi ini kan kalau kita lihat juga pernah dikutip keterangannya baik itu media cetak ataupun juga media online ataupun juga media televisi. Misalkan ada yang mengatakan bahwa dari semua saksi itu beberapa di antara mengatakan bahwa tampaknya secara garis besar mereka akan mengatakan Peggy itu posisinya ketika kejadian tengah di Bandung. Nah, kata-kata Peggy posisinya tidak berada di Cirebon, Peggy berada di Bandung, apakah itu akan memberikan penguatan kepada hakim untuk memutuskan perkara ini atau memutuskan hasil dari sidang pra-peradilan ini? Bagus sekali pertanyaan Mbak, tapi kita akan menilai ini sebagai salah satu bentuk pengakuan saja. Jadi kalau pengakuan kan sah-sah saja, atau informasi sah-sah saja. Tapi ketika akan dipastikan dengan didukung alat bukti yang lain, mungkin bukti-bukti yang lain. Nah, ini jadi satu persoalan yang harus disiapkan secara sungguh-sungguh oleh tim kuasa hukum. Jadi dia nggak akan hanya dipercayai begitu saja oleh hakim. Saya pokoknya yakin dan percaya pada saat itu dia nggak ada di tempat kejadian perkara. Narasinya tidak sebatas itu untuk meyakinkan. Jadi level untuk meyakinkan itu berbeda dengan hanya menyampaikan informasi saja. Nah, ini yang harus kita pilih ya. Ketika dia akan masuk ke kutub yang lebih serius lagi menurut saya ketika kita bicara untuk meyakinkan hakim. Jangankan meyakinkan hakim, meyakinkan seseorang juga perlu data, perlu bukti kan. Saya rasa itu, apalagi untuk bicara tentang kebenaran material. Benarkah bahwa Peggy Setiawan itu tidak ada pada saat kejadian? Nah, siapa yang bisa memastikan itu? Siapa yang 24 hours, 7 days katakanlah ya, yang mengikuti gerak-geriknya Peggy Setiawan? Mungkinkah itu bisa dipastikan demikian? Nah, menurut saya celah-celah itu akan dipakai oleh pihak lawan untuk mengganggu lah, untuk mendowngrade keterangan dari kualitas saksi yang diajukan oleh pihak Peggy Setiawan. Maka ini harusnya menjadi perhatian dari tim kuasa hukum agar tidak kecolongan di situ. Jangan khawatir begini, narasinya bagus, dalilnya bagus, tapi ketika akan eksekusi, pertanyaan yang disampaikan tidak fokus, pertanyaan tidak dipikirkan betul-betul secara matang tujuannya apa menghadirkan saksi, itu nanti malah message-nya nggak nyampe ke hakim. Karena persoalan ini kan bukan di kita yang menonton sidang, tapi hakim. Dan hakim ini kan orang yang sudah punya keilmuan hukum juga sebelumnya. Mereka sarjana hukum, pastinya seorang hakim itu, lulusan sarjana hukum. Maka tentu dia juga sudah mengetahui aturan hukum dan mungkin ada tambahan ilmu secara psikologis. Dia mengetahui apakah saksi ini berbohongkah dan lain sebagainya. Mereka, saya yakin dan percaya, punya nilai-nilai plus keilmuan itu. Dan ini harusnya dapat dipahami oleh siapapun yang menghadirkan saksi. Tapi sayangnya tim termohon kan kalau tidak salah sejauh ini kita catat tidak menghadirkan saksi ya nanti di muka persidangan, tapi hanya keterangan ahli.
Begitu, Oke. Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.